A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang paling utama, nikmat iman dan Islam, nikmat ukhuwah, nikmat kesehatan dan kesempatan yang memungkinkan kita untuk berkumpul dalam forum ini, berjumpa dengan bulan Ramadan sesuai dengan doa yang kita pintakan jauh-jauh hari sebelumnya. Saya Akmal Syafril, Kepala Sekolah Pemikiran Islam Pusat. Izinkan saya untuk menyampaikan 1-2 hal tentang bagaimana zakat membangun peradaban. Dan sebelum kita bicara secara khusus tentang zakat, saya ingin berbicara tentang manusia dan peradaban terlebih dahulu. Khawatifillah, saudara-saudaraku sekalian, manusia ini diciptakan ya, sebagaimana yang kita yakini sebagai umat muslim. Manusia diciptakan bukan untuk hidup seperti binatang melata. Binatang itu hidup, dia lahir, dia makan, dia berjuang untuk bisa survive, mempertahankan hidupnya sendiri. Kemudian dia beranak pinak, berkembang biak. Setelah itu dia mati dan selesai. Tidak ada tanggung jawab di akhirat. Tidak ada makna yang lebih jauh dari sekedar masa hidupnya itu. Bahkan hidupnya itu pun tidak terlalu bermakna, kecuali sekedar melanjutkan kelangsungan spesiesnya. Allah alam bisawab. Akan tetapi manusia tidak demikian. Manusia ini adalah jenis makhluk Allah yang lain daripada binatang. Mereka memiliki makna yang mendalam atas kehidupannya. Kehidupan manusia ini bukan tanpa arti. Dalam ayat yang sangat terkenal di surat Al-Dzariyat, Allah SWT berfirman bahwa Dia tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk illa liya'budun. Kalau dalam terjemahan biasanya dinyatakan kecuali untuk beribadah. Dan terjemahannya nggak salah, hanya saja pengertian kita soal ibadah ini yang seringkali terbatas. Kita mengira ibadah itu hanya sebatas sholat, saum dan sebagainya. Padahal beribadah ini artinya menghamba kepada Allah. Dan kalau kita menghamba kepada Allah, maka segala perintah Allah harus kita upayakan, harus kita laksanakan sebaik mungkin. Termasuk diantaranya misalnya amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan keadilan, itu pun perintah Allah. Di tempat lain di surat Al-Baqarah ayat 30 ada sebuah dialog antara Allah dengan para malaikat. Di ayat tersebut disebutkan qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Rabb kamu, Tuhan kamu Allah Subhanahu wa taala berkata pada para malaikat, Dia ingin menciptakan di muka bumi ini khalifah. Jadi itulah fungsi kita juga. Kalau kita menyebut diri kita sebagai hamba Allah, maka salah satu fungsi kita adalah juga sebagai khalifah Allah. Tentu saja menegakkan sholat, menunaikan zakat, saum Ramadan, itu semua adalah kewajiban. Tapi tidak berhenti di situ. Karena fungsi kita adalah sebagai khalifah fil ard, sebagai khalifah Allah di muka bumi. Oleh karena itu Islam juga mengajarkan bagaimana cara kita bertanggung jawab, bukan hanya untuk mengurusi diri sendiri, tapi juga mengurusi saudara-saudara kita yang lain. Bahkan bukan hanya saudara-saudara kita, termasuk juga orang-orang kafir di luar sana. Termasuk juga hewan, tumbuh-tumbuhan, alam semesta. Ya. Kemarin kita baru melihat bagaimana bencana ekologis terjadi di Sumatera. Itu termasuk salah satu contoh bagaimana kita telah melalaikan kewajiban kita sebagai khalifah fil ard. Tugas kita bukan mengeksploitasi bumi saja, tapi juga menjamin keberlangsungannya. Oleh karena itu tugas kita sebagai khalifah Allah di muka bumi ini sangat banyak sekali. Dan oleh karena itu tidak cukup bagi kita hanya untuk beribadah harian saja atau ibadah pribadi kita saja,
tapi kita juga harus membantu mengurusi keperluan saudara-saudara kita, keperluan manusia yang lain, walaupun yang tidak beriman kepada Allah juga termasuk, dan juga kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Baru saja kita buka Al-Quran misalnya ya, kita lewati sedikit surat Al-Fatihah, masuk dalam surat Al-Baqarah, langsung kita menemukan bahwa ciri-ciri orang bertakwa diantaranya adalah yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau kita bicara zakat, perintah zakat biasanya mengiringi perintah sholat. Tapi di bagian awal surat Al-Baqarah ini bukan hanya zakat, melainkan berinfak, menafkahkan sebagian dari rezeki yang Allah berikan pada kita, itu disandingkan dengan sholat. Setelah beriman kepada yang gaib, yang paling gaib itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita mendirikan sholat, setelah itu kita menafkahkan sebagian dari rezeki yang Allah berikan pada kita. Bukan untuk diri kita sendiri saja, karena memang tidak bisa diterima kalau seorang muslim hidup untuk dirinya sendiri. Memang tidak pada tempatnya bagi seorang muslim hanya memikirkan kebahagiaan dirinya sendiri terus-menerus. Agak belok sedikit boleh ya. Sekarang banyak orang bicara tentang mental health. Kenapa makin banyak dibicarakan, makin banyak masalahnya? Salah satunya justru karena kita makin sering memikirkan diri sendiri. Kita kira kalau kita banyak jalan-jalan, banyak belanja, banyak ngopi, hilang stresnya. Padahal salah satu cara supaya kita makin bahagia adalah kita menolong orang lain. Dengan harta maupun dengan tenaga kita, dengan pikiran kita. Orang-orang yang membaktikan dirinya untuk menolong umat ini, mereka adalah orang yang paling bahagia. Kalau Imam Al-Ghazali dalam Kimyatus Sa'adah, dalam kitab beliau yang membahas tentang kebahagiaan, beliau menjelaskan bahwa organ tubuh kita akan merasa bahagia kalau bisa menjalankan tugasnya. Mata bahagia kalau bisa melihat, lidah bahagia kalau bisa bicara, telinga bahagia kalau bisa mendengar. Demikian juga kita sebagai manusia akan bahagia kalau bisa menjalankan tugas kita. Maka kalau kita hanya bisa membahagiakan diri sendiri, itu nggak sesuai dengan fitrah kita. Kurang. Kita sendiri akan merasa kurang. Sungguhnya kita diciptakan sebagai khalifah Allah di muka bumi. Tugas kita adalah mengurusi tentu saja diri sendiri, tapi setelah itu kita mengurusi orang lain, orang-orang terdekat kita, orang-orang yang berada dalam tanggung jawab kita, baru kemudian melebar ke tanggung jawab berikutnya. Semakin banyak orang yang bisa kita bantu, semakin berbahagia kita. Disitulah pentingnya setelah beriman pada Allah, mendirikan sholat, kemudian kita menafkahkan sebagian harta kita. Karena kita adalah khalifah fil ard. Kita khalifah Allah di muka bumi. Bukan makhluk yang hanya hidup untuk dirinya sendiri saja. Dan kalau dipaksakan hidup dengan cara itu, insya Allah nggak akan bahagia, nggak akan ketemu kebahagiaan. Akhwati fillah, saudara-saudaraku sekalian, oleh karena itu disitulah kita melihat betapa pentingnya kita mempergunakan harta kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, melainkan juga untuk membantu orang-orang lain, saudara-saudara kita, bahkan juga kalangan yang tidak beragama Islam termasuk. Kita beragama Islam bukan berarti kita membenci yang lain. Justru kebaikan kita kepada umat yang lain itu seringkali menjadi pintu hidayah bagi mereka. Kita tidak menyukai kekafiran, tapi kita tidak membenci orang-orang kafir. Kecuali kalau mereka memerangi kita, baru kita masuk dalam bab yang lain. Tapi dalam kondisi normal, kita berhubungan baik dengan siapapun. Termasuk dengan binatang, termasuk dengan tanaman-tanaman, termasuk dengan bumi ini. Akhwati fillah, disitulah pentingnya kita mempergunakan harta kita. Maka di Quran bicarakan tentang bagaimana memberikan nafkah, bagaimana menggunakan harta kita untuk kebaikan. Dan di antara semua penggunaan atau nafkah, ya, menggunaan harta kita, ada banyak macamnya. Ada sedekah, ada infak sedekah. Ya, bedanya infak dan sedekah gimana? Kalau sedekah nggak selalu berarti harta. Rasulullah pernah bersabda bahwa senyum seorang mukmin kepada saudaranya itu pun adalah sedekah. Ya, kita orang-orang miskin kalau nggak bisa bersedekah, dia berzikir, itu pun sedekah. Ya, oleh karena itu sedekah agak lebih luas, nggak hanya meliputi harta. Kita menafkahi pertama-tama kepada orang-orang yang kita berada dalam tanggung jawab kita. Bagi para kepala keluarga pastinya adalah istri dan anak-anaknya. Kemudian orang tua kita, mereka juga berhak untuk kita
jamin kehidupannya sampai hari tuanya. Kemudian baru saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, baru yang lain. Di antara semua cara kita menafkahkan harta kita di jalan yang benar, yang wajib itulah yang bernama zakat. Oleh karena itu disebut zakat. Zakat itu artinya mensucikan. Maka kalau sudah dikeluarkan zakatnya, sudah suci, sudah sah untuk dinikmati, sudah tidak kotor lagi, sah, ya, sudah beres. Sama seperti kewajiban-kewajiban lainnya. Kalau kita sudah sholat 5 waktu, maka kewajiban kita sudah tertunaikan. Bukan berarti kita nggak boleh menambah dengan yang lain. Kalau kita memang benar-benar beriman, insya Allah kita akan bersemangat menambah dengan yang tidak wajib saja. Tapi juga kita mencari yang sunnahnya. Banyak sekali yang sunnahnya. Sholat juga ada yang sunnah. Ada sholat duha, ada qiyamul lail, ada sholat 2 rakaat sebelum subuh, ada sholat witir, dan sebagainya. Demikian juga menafkahkan harta kita, yang wajib adalah zakat. Ada zakat fitrah, ada zakat kekayaan, ada zakat mal, dengan perhitungan yang bermacam-macam, dan mungkin akan dibahas dalam perbincangan yang lain dengan para ahlinya. Tapi yang jelas, zakat itulah yang wajib bagi kita. Di luar yang wajib masih ada yang lain, ada infak, ada waris, ada juga wakaf. Ya, wakaf ini adalah kalau bisa dibilang wakaf ini harusnya menjadi salah satu amal andalan yang dikejar-kejar oleh orang-orang berharta. Orang berharta, orang yang banyak duit. Kalau bahasa saya, yang duitnya nggak berseri, yang duitnya banyak, mainnya jangan lagi di level zakat. Zakat itu untuk yang wajib-wajibnya saja. Kalau kita melaksanakan zakat, nggak ada yang perlu dibanggakan. Sebenarnya itu hanya, kalau bahasa anak sekarang, bare minimum. Ya, nggak ada kelebihannya sama sekali. Tapi juga kalau orang duitnya sudah banyak sekali, mainnya di level wakaf. Wakaf itu sesuatu yang berkembang. Kita tahan modalnya, ya, kemudian dia menghasilkan banyak keuntungan. Keuntungan itu yang kemudian bergerak. Macam-macam yang bisa kita lakukan dengan dana wakaf. Tapi itu pembicaraan yang lain lagi. Di antara semua cara kita menafkahkan harta kita, yang wajib adalah zakat. Oleh karena itu zakat ini penting sekali dilakukan. Kalau tidak kita lakukan, maka ada kerusakan yang sangat parah dalam cara kita beragama. Kalau kita ingat hadis Jibril, ya, kalau di Arba'in Nawawi, ya, ada hadis Jibril, hadis tentang bagaimana Jibril datang pada Rasulullah SAW dalam bentuk seorang laki-laki, kemudian bertanya pada Rasulullah SAW tentang iman, Islam, dan ihsan. Dan di situ kita bisa lihat bahwa Rasulullah SAW menjelaskan rukun Islam, diantaranya adalah zakat. Artinya kalau itu tidak dilaksanakan, maka dosa besar. Dan kalau itu diingkari, maka keluar dari keislaman. Sama seperti kita mengingkari sholat. Hal ini pernah terjadi di zaman pemerintahan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah SAW baru saja wafat, ternyata ada sebagian orang yang keluar dari agama Islam, murtad. Ada juga sebagian yang tidak menyatakan murtad, hanya saja mereka bilang, kami nggak mau bayar zakat. Dan ternyata kedua kelompok ini sama-sama diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pada saat itu penasihat khalifah yang utama, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, meminta supaya orang yang tidak mau bayar zakat jangan diperangi dulu. Tapi Abu Bakar radhiyallahu anhu berargumen bahwa perintah zakat selalu mengiringi perintah sholat. Oleh karena itu, mengingkari kewajiban berzakat sama hukumnya dengan mengingkari kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu. Yang artinya adalah orang kalau sudah mengingkari, bukan hanya tidak melaksanakan, tapi mengingkari, maka dia sudah keluar dari Islam. Sebegitu pentingnya zakat ini, sehingga sekali lagi, kalau ditinggalkan dosa besar, kalau diingkari maka murtad. Berat sekali. Oleh karena itu kita semua harus berusaha, harus betul-betul menunaikan zakat ini. Ini bukan sesuatu yang sunnah, bukan sesuatu yang kalau ditinggalkan tidak berdosa. Ini sesuatu yang wajib bagi semua orang. Khawatifillah, saudara-saudara sekalian, kalau kita bicara tentang harta, harta ini bukan hanya
untuk memenuhi kebutuhan kita saja, kebutuhan keluarga kita, bukan hanya untuk bersenang-senang apalagi ya. Itu juga perlu. Itu juga nafkah yang penting buat keluarga. Jadi seorang laki-laki, seorang kepala keluarga yang tidak melapangkan nafkah bagi keluarganya bukan orang baik. Maka kalau dia pulang dari kerja membawa jajanan yang disukai anak dan istrinya, itu berpahala besar. Itu perlu juga. Ya. Tapi bukan hanya untuk itu saja. Dan ini dan harta seorang mukmin, harta kaum mukminin lebih tepatnya, bukan satu orang tapi kita sebagai umat, itu sangat penting untuk membangun peradaban. Kalau kita baca surat As-Saff, ya, di situ ada sebuah ayat yang menyatakan tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Nggak cukup hanya beriman pada Allah dan Rasulnya, tapi juga harus berjihad. Dari surat As-Saff ini diawali dengan pembicaraan tentang bagaimana Allah nggak suka benci sekali sama orang yang mengatakan apa yang tidak mereka kerjakan. Kemudian Allah kasih lihat bagaimana yang Allah kehendaki adalah umat muslim yang merapatkan safnya seperti bangunan yang kokoh. Kemudian Allah kasih contoh tentang 2 episode dalam sejarah Bani Israel di zaman Nabi Musa alaihissalam, di mana Bani Israel malah menyakiti Nabi Musa alaihissalam. Mereka menolak ketika diperintahkan berjihad. Dan di zaman Nabi Isa alaihissalam, di mana Bani Israel mau beriman kepada beliau, tapi ternyata ketika diserukan untuk berjuang, hanya kaum Hawariyun saja yang merespon. Hanya sedikit saja. 2 contoh ini menunjukkan bahwa umat Islam nggak boleh seperti itu. Oleh karena itu di bagian akhirnya ada penjelasan tentang bagaimana kita harus beriman pada Allah, beriman pada Rasulnya, dan juga harus berjihad dengan harta dan jiwa. Harta didahulukan. Kenapa? Karena jihad dengan jiwa nggak semua orang bisa melaksanakannya. Bukan nggak bisa melaksanakan karena nggak semua perlu. Hanya saja kalau di negeri kita tidak terjadi konflik, maka tidak pada tempatnya kita berjihad secara fisik. Dengan jihad perang, ya, jihad kital, ya. Tapi jihad dengan harta tetap bisa. Sekarang kita melihat saudara-saudara kita di Palestina mengalami penjajahan, mereka berjihad dengan jiwanya. Kita nggak bisa berjihad dengan jiwa karena terlalu jauh. Tapi kita bisa berjihad dengan harta kita. Nah, harta kita digunakan bukan hanya untuk makan, minum, kebutuhan yang primer saja, melainkan juga bagian dari perjuangan umat. Dan tentu saja kalau umat kita mau berjuang, kalau kita bicara dalam kerangka umat, ya, kalau umat kita mau berjuang, kita harus bisa bergerak bareng. Bagaimana kita bergerak bareng kalau kesenjangan di antara kita begitu besar? Disitulah pentingnya zakat. Banyak yang sunnah-sunnah yang lain, ada infak, ada wakaf, ya. Tapi yang wajib adalah zakat. Dan zakat ini kita pergunakan untuk membangun peradaban kita, untuk berjuang. Dengan harta kita bukan mengeluarkan harta kita untuk keperluan yang tidak seberapa urgent, melainkan ini penting sekali untuk bangun peradaban, untuk perjuangan. Oleh karena itu zakat sangat penting sekali. Kita menggunakan harta kita untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Khatifillah, kita semua tahu penerima zakat ini ada beberapa kelompok. Ada fakir, ada miskin, ada orang yang berhutang, ada fisabilillah, ada orang yang dalam perjalanan, ada mu'allaf. Ini semua menggambarkan bagaimana Islam sangat peduli kepada berbagai segi dari perjuangan. Ada kelompok fakir dan miskin. Yang fakir ini biasanya para ulama menjelaskan fakir ini adalah orang yang nggak punya penghasilan. Adapun yang miskin, mereka punya penghasilan, punya harta, tapi nggak cukup. Ada juga orang-orang yang berhutang dan sebagainya. Orang-orang mu'alaf, kadang-kadang ada orang yang
setelah memeluk agama Islam, maka dia ditinggalkan oleh keluarganya. Kadang-kadang dia dikucilkan oleh masyarakatnya. Mereka harus ditolong. Kita lihat banyak sekali masalah bisa selesaikan dengan zakat. Dan belakangan ini, kalau kita melihat tren di media sosial, saya pribadi melihat kadang-kadang kita terlalu mudah menghakimi orang, terutama kategori yang dua pertama tadi, fakir dan miskin. Kadang-kadang orang bersikap seolah-olah kalau melihat orang miskin, ya, wah dia miskin karena malas. Belum tentu. Ini perlu kita pahami. Kenapa orang fakir dan miskin tetap perlu kita tolong? Karena nggak semua kemiskinan itu karena kemalasan atau karena kebodohan. Fatifillah, coba kita lihat apa yang terjadi di masyarakat kita sekarang. Ada orang pinter, punya keahlian, tapi ternyata setelah dia berusaha, dibohongi orang. Bangkrutlah usahanya, miskinlah dia. Apa dia orang bodoh? Apa dia malas berusaha? Sama sekali tidak. Ada orang miskin karena dibohongi. Ada orang miskin karena kena musibah. Mungkin dia punya toko, tapi tokonya ternyata kebakaran. Wah, kebakaran itu salah dia, bisa jadi karena rumah sebelah lupa mematikan kompor. Itu kenyataan di dunia kita. Gak semua orang yang mengalami kesulitan itu karena perbuatannya sendiri. Memang cobaan orang berbeda-beda. Ada juga orang terlibat hutang, bisa jadi bukan dia yang terlibat hutang. Bisa jadi orang tuanya, bisa jadi kakak atau adiknya. Sekarang ada masalah pinjaman online, riba yang sangat mencekik. Bagaimana melunasinya? Apakah kakak dan adik dari orang yang meminjam online ini ikut bersalah? Mereka tidak bersalah. Tapi bagaimanapun mereka turut menanggung beban. Ya inilah namanya persaudaraan. Itulah risiko persaudaraan. Itulah kenapa umat muslim disuruh menjaga keluarganya juga. Karena bisa jadi kita mengalami kesulitan bukan karena salah kita sendiri, tapi ada orang-orang di sekitar kita yang kemudian menderita karena perbuatan orang lain. Macam-macam sekali. Kalau kita lihat sekarang kasusnya semakin lama semakin mengenaskan. Macam-macam penyebab orang kenapa mereka terjebak dalam kemiskinan. Oleh karena itu perlu diselamatkan. Orang-orang yang berhutang kadang-kadang bukan salahnya sendiri. Kadang-kadang membayar hutang orang tuanya, membayar hutang kakak atau adiknya. Kita bisa saja katakan kenapa melakukan pinjaman online itu riba yang sangat buruk sekali. Betul. Tapi bagaimanapun harus dibayar. Kalau tidak, maka mungkin anggota keluarganya masuk penjara. Kita harus menggunakan empati kita. Ada orang-orang yang miskin, yang mengalami kesulitan karena dia mu'alaf. Ada orang-orang yang mengalami kesulitan karena berbagai macam hal. Sekarang kita melihat bagaimana penghasilan seorang influencer dengan guru honorer, pincangnya bukan main. Apakah guru honorer itu nggak layak untuk kita bantu? Apakah adil kalau influencer bisa hidup dengan honor jutaan, sementara ada guru di negeri kita yang setelah menerima gajinya pun nggak bertahan sampai bulan depan, tambal sulam? Apakah layak negara kita seperti ini? Mungkin kita bisa mengatakan, oh ini salahnya pemerintah, oh ini tugasnya Departemen Pendidikan atau yang lain. Tapi sementara kita menyelesaikan perdebatan, apakah mereka tidak layak diberi makan? Apakah mereka tidak layak untuk dapat tempat tinggal yang layak? Dan mereka juga punya keluarga. Ya, apakah para guru ini nggak layak anak-anaknya disekolahkan di sekolah yang baik? Kadang-kadang kita mengeluh, kenapa ada guru yang anaknya nggak terurus, tapi kita nggak bertanya berapa gajinya. Kalau kita tahu gajinya, ya barangkali itulah sebabnya kenapa anaknya nggak terurus. Dia sibuk mengurusi anak orang lain, tapi ternyata anaknya sendiri sulit dia penuhi kebutuhannya. Bukan karena tidak mau mengurus, tapi karena berat. Cobalah kita selami kehidupan masyarakat kita lihat satu persatu secara objektif.
Banyak masalah yang dihadapi orang. Banyak saudara-saudara kita sekarang sedang mengalami masalah. Mereka soleh, mereka baik, mereka tidak curang, mereka beriman, mereka bekerja keras, tapi tetap belum cukup. Karena berbagai masalah, bukan salah dirinya sendiri. Ini yang mungkin disebut oleh orang-orang sebagai kemiskinan struktural. Oleh karena itu kita harus bangkit bersama-sama. Dan ini poin yang penting sekali. Kita perlu bangkit bersama-sama. Kadang-kadang orang berpikir yang penting saya kaya sendiri. Saya sering ngambil analogi yang paling mudahnya saja. Bayangkan Anda jadi orang paling kaya di kampung. Sementara orang-orang kampung rumahnya hanya dari rotan, dari kayu, berlantai tanah. Mereka kerja di sawah, banting tulang setiap hari, penghasilan gak seberapa. Sementara mereka mengalami kesulitan seperti itu. Anda punya tanah, punya rumah, let's say 200 meter persegi. Lalu Anda bisa bangun rumah 3 lantai. Apakah Anda tenang dengan kehidupan seperti itu? Di mana Anda sangat kaya, sementara di sekitar Anda semuanya orang yang hidup kesulitan. Semua orang hidup kesulitan. Lalu Anda bangun pagar tinggi-tingginya, setinggi-tingginya. Dan supaya apa? Supaya orang nggak melihat ke dalam, supaya orang nggak merasa. Anda mungkin mengatakan supaya orang nggak tergoda, supaya orang nggak tersakiti hatinya, ya. Tapi semakin tinggi tembok yang Anda bangun, semakin bertambah pula sakit hati orang-orang di sekitar Anda. Yang ingin saya katakan adalah tidak enak jadi orang paling kaya sendiri. Jauh lebih enak kalau kita makmur bareng-bareng. Jauh lebih enak kalau umat ini maju bersama-sama. Kita makmur bersama-sama. Yang jadi guru bisa hidup dengan layak. Mereka bukan hanya bisa mendidik anak orang lain, mereka juga bisa menyekolahkan anaknya dengan layak. Kalau umat Muslim Indonesia semuanya cukup kebutuhannya, kita pun merasa enak. Kita pun merasa tenang. Karena orang nggak perlu merasa curang, nggak perlu merasa harus berbuat curang lagi. Ya, orang tidak terus-menerus ditekan dengan kebutuhan sehingga mereka menghalalkan segala cara. Kalau di negara-negara maju kita lihat ada orang jadi tukang bangunan, itu karena hobi dia, bukan karena mereka nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Di Indonesia rata-rata orang menjadi tukang bangunan ya karena terjepit keadaan. Apalagi keahlian mereka punya, apalagi yang bisa mereka kerjakan. Maka kita bisa lihat sendiri hasilnya seperti apa. Antara orang yang betul-betul punya hobi membangun bangunan, pasti mereka punya ilmu yang lebih mendalam. Mereka mempelajari sendiri ilmunya. Mereka menambah ilmunya. Maka bangunan dihasilkan lebih baik ketimbang orang-orang yang jadi tukang bangunan karena terpaksa, jadi tukang kayu karena terpaksa. Semuanya karena terpaksa. Apa nggak ingin hidup di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat yang sama-sama makmur? Cobalah kita pikirkan secara lebih mendalam. Mungkin sekilas rasanya enak kita hidup makmur sendirian. Yang penting kita hidup berkecukupan sendiri, yang lain bukan tanggung jawab saya. Mungkin sekilas kelihatannya cara berpikir seperti itu baik-baik saja. Tapi kalau kita pikir secara lebih mendalam, tidak realistis, tidak menyenangkan. Buat apa jadi orang kaya sendiri di negeri yang isinya penuh dengan orang miskin, dengan orang susah? Anda kemana-mana akan selalu merasa khawatir. Khawatir harta kita direbut orang, khawatir orang merasa iri, dengki dengan kita. Karena mereka sendiri juga kekurangan. Bayangkan kalau negeri ini makmur, kita makmur bareng-bareng. Petaninya makmur, pedagangnya makmur, yang berjualan di toko mereka pun tidak kekurangan. Maka tokonya mereka kelola dengan sangat baik sekali. Yang dagang kopi kan memang betul-betul berminat dengan dunia perkopian. Yang suka berdagang, yang berdagang memang suka berdagang, bukan karena terpaksa. Mereka yang sibuk mengurusi taman-taman kota adalah mereka yang betul-betul berminat dengan hal tersebut. Karena akan sangat indah peradaban ini kalau kita bisa mengambil posisi kita masing-masing, bukan karena terdesak keadaan,
Oleh karena itu, kita memang perlu masyarakat yang makmur, bukan hanya kita saja yang makmur. Disitulah pentingnya harta kita, penggunaan harta kita, termasuk zakat, untuk membangun peradaban. Menurut fatwa yang beredar di Indonesia, ada salah satu kelompok penerima zakat, yaitu fisabilillah. Kalau di Indonesia yang berjihad tidak ada, maka termasuk di antara yang, ini menurut fatwa yang berlaku di Indonesia gitu ya, fatwa para ulama yang berlaku di Indonesia, di antara yang termasuk fisabilillah adalah para guru, para dai, termasuk lembaga dakwah. Coba bayangkan kalau semua guru sejahtera, mereka bisa fokus mengajar anak-anak kita dan mereka nggak perlu berpikir tentang yang lain. Sekarang kita lihat ada guru yang sibuk mengajar di sekolah, setelah pulang sekolah dia jualan di pasar. Masih bagus jualan di pasar, ada yang jadi pemulung. Apakah sempat dia memikirkan materi pelajaran esok hari? Apa sempat dia melihat daftar muridnya, lalu berpikir kira-kira siapa yang perlu perhatian khusus? Nggak sempat. Nggak akan ada waktu. Kalau dari bulan ke bulan dia nggak tahu mau makan apa, bagaimana dia bisa mendedikasikan dirinya untuk pendidikan? Nggak bisa. Demikian juga untuk profesi-profesi yang lain. Kalau kita mengeluhkan banyak orang yang bersikap tidak profesional, banyak orang yang bekerjanya asal-asalan, ya barangkali salah satu faktornya, walaupun bukan satunya faktor ya, ada faktor yang lain. Barangkali salah satu faktornya adalah mereka memang punya banyak masalah dengan keuangan terutama. Oleh karena itu, kalau kita ingin negara kita maju, memang hartanya harus kita pergunakan dengan baik. Di antaranya dengan zakat. Kalau kita bisa menggunakan harta kita dengan baik, kalau zakat ini kita tunaikan dengan baik, bukan hanya kita yang menunaikan dengan baik, tapi yang mengelola zakat kita pun mengelola dengan baik. Kita perhatikan para pendidik di negeri kita perhatikan orang-orang baik di sekitar kita, para pedagang yang jujur, bagaimana caranya, dan kita mengusahakan supaya mereka jangan jadi mustahik selamanya. Tentu saja cita-citanya adalah mereka menerima sekarang, mungkin di tahun-tahun depan mereka bisa jadi yang memberi, mereka bisa jadi muzaki. Itu yang kita harapkan. Setelah itu kita bareng-bareng membantu yang lain, bareng-bareng membantu yang lain. Ikhwati fillah, kita sudah mengalami banjir yang besar sekali di Sumatera kemarin, dan di daerah-daerah lain juga. Kita tahu musim hujan kemarin sangat berat sekali. Yang Sumatera ini yang jadi pusat perhatian, tapi bukan berarti daerah lain tidak ada. Banyak juga yang mengalami masalah serupa, atau musibah-musibah yang lain. Bayangkan berapa banyak anak yang putus sekolah, bukan hanya karena tidak mampu sekolah, tapi karena sekolahnya pun sudah tidak ada. Berapa banyak yang perlu kita bantu. Lalu kita mau maju, kita harus maju bareng-bareng. Kita nggak bisa maju sendiri-sendiri. Demikian juga pengalaman di masa lampau. Peradaban Islam maju karena umatnya sangat bersemangat memikirkan kemana hartanya harus digunakan. Bagaimana kita berjihad dengan harta kita. Karena jihad amwal, dengan harta, itu adalah kewajiban buat semua. Kalau jihad dengan nyawa, ya itu di tempat-tempat konflik saja. Tapi kalau jihad dengan harta, kita semua harus berjuang. Alhamdulillah sampai sejauh ini saya dapat 3 kali kesempatan berkunjung ke Maroko. Dan kalau ke Maroko, salah satu objek yang wajib sekali dikunjungi adalah kota Fes atau kota Fas ya. Di kota Fas yang paling wajib dikunjungi adalah sebuah universitas namanya Al-Qarawiyyin. Walaupun di kota Fes itu sekarang sudah lebih sebagai cagar budaya dan masjid saja ya. Adapun universitasnya di kota lain. Ya, universitas masih jalan. Namanya Al-Qarawiyyin. Ini adalah universitas tertua di dunia. Dan ini adalah hasil dari jihad hartanya orang-orang di masa lampau. Di antaranya pelopornya adalah seorang muslimah namanya Fatimah Al-Fihri. Beliau mendapatkan harta warisan cukup banyak, lalu beliau gunakan untuk diwakafkan untuk
uh, mendirikan sebuah perguruan tinggi namanya Al-Qarawiyyin, sampai hari ini masih aktif. Bisa dibayangkan betapa besarnya pahala yang dikirimkan kepada beliau sampai hari ini. Begitulah cara umat muslim berjuang. Dengan cara itulah maka peradaban menjadi maju. Mungkin karena kita hidup di masa sekarang, ya, di masa-masa ketika umat muslim sekarang sedang mengalami kemunduran, kita perlu melihat sejarah. Kita perlu melihat masa lampau kita. Karena kita hidup di masa-masa sulit sekarang ini, ada beberapa orang yang menyangka bahwa barangkali dari dulu umat muslim seperti ini. Tidak. Tidak demikian. Ada masa-masanya ketika peradaban Islam ini identik dengan ilmu. Kita pernah punya 2 ibu kota pada saat yang bersamaan. Ada wilayah yang dikuasai oleh Daulah Abbasiyah, ibu kotanya di Baghdad, dan terkenal dengan sebuah pusat penelitian, mungkin lebih tepatnya ya, karena dia bukan hanya sekolah, tapi juga ada perpustakaan yang besar sekali, Baitul Hikmah ya, ada pusat penelitian, ada observatorium di sana di Baghdad. Kemudian ada wilayah yang tidak berbaiat kepada Daulah Abbasiyah, yang dulu ibu kotanya adalah di Spanyol, yaitu di kota sekarang namanya Cordoba, dan dulu namanya Kurtubah. Dan Cordoba itu pun terkenal karena ilmunya. Umat Islam pada saat itu sangat maju, sehingga semua pangeran di Eropa, kalau nggak kuliah di Cordoba, maka nggak dianggap kuliah sama sekali. Artinya kalau nggak kuliah di Cordoba, nggak ada artinya. Ya, kuliah tuh hanya di Cordoba saja. Dan di Cordoba semua pangeran Eropa, agama apapun mereka, tentu saja pangeran-pangeran dari Eropa yang kebanyakan beragama Kristen. Mereka belajar di Cordoba juga dengan menggunakan tradisi dari kultur orang-orang Islam berbahasa Arab. Khawatifillah, kalau kita bicara soal sains, ya, ilmu, pendidikan, itu semua dibangun dengan harta. Nggak ada riset bisa dibangun dengan harta pribadi, sulit sekali. Sulit sekali kita membangun sekolah yang baik dengan harta pribadi. Ada beberapa orang yang bisa melakukan itu, tapi nggak banyak. Kalau kita melihat peradaban Islam di masa lampau sangat maju sekali, ketahuilah itu adalah hasil dari perjuangan, dari jihad bil amwal, dari jihadnya kaum mukminin beramai-ramai. Mereka beramai-ramai, bukan hanya sendirian. Beramai-ramai mereka mengumpulkan hartanya untuk kebaikan bersama. Maka dengan demikian peradaban kita maju. Kita nggak bisa maju sendiri-sendiri, nggak bisa. Seperti yang saya bilang tadi, Anda mau sukses sendiri, Anda mau kaya raya sendiri, tapi di sekeliling Anda biarkan miskin, Anda akan hidup diliputi rasa takut. Anda akan selalu khawatir kalau orang iri, kalau orang ingin merebut harta Anda. Tapi kalau kita makmur bareng-bareng, kalau di negeri ini orang bisa memilih profesinya bukan karena takut, bukan karena terpaksa, tapi karena aktualisasi diri, maka insya Allah ini akan lahir peradaban yang sangat hebat, sangat maju. Dan umat Islam pernah dalam posisi itu. Hanya saja ya, banyak hal yang terjadi sehingga kita tidak mengalami masa-masa itu lagi. Tapi yang namanya sejarah itu dipelajari karena kita tahu bahwa apa yang sudah dicapai oleh umat di masa lampau, ya, ini salah satu pelajaran penting dari sejarah ya. Kalau sudah ada yang mencapainya, maka nggak ada alasan bagi kita untuk mengatakan bahwa itu tidak bisa dicapai. Ya, mungkin seperti olahraga ya, namanya cabang olahraga ada rekor yang dicapai ya. Ada orang lari 100 meter, saya nggak tahu rekor 100 meter berapa detik ya, anggaplah 9 detik ya. Ada orang lari 9 detik bisa 100 meter. Kalau sudah ada yang memecahkan itu, maka kita nggak bisa mengatakan manusia nggak bisa lari 100 meter dalam 9 detik. Pasti bisa. Mungkin nggak semua orang bisa, tapi bisa. Maka kalau peradaban Islam pernah mencapai tingkat itu, kita nggak bisa mengatakan bahwa kita nggak mungkin melakukannya lagi. Insya Allah kita bisa melakukannya. Dan kalau saudara-saudaraku sekalian melihat perkembangan kita, perkembangan umat ini,
semestinya antum semua optimis. Saya sering membahas tentang masalah peradaban Islam. Saya sering mengingatkan kepada semua orang agar kita selalu optimis. Kalau waktu saya sekolah dulu, ini sedikit contoh nih ya, kenapa kita harus optimis. Dakwah ini banyak hasilnya. Sebagai contoh, waktu saya kecil dulu, ibadah Ramadan itu ya cuman puasa dan tarawih. Itu pun anak-anak tarawihnya nggak benar-benar tarawih, main-main di belakang, ya. Mungkin ada yang pernah mengalaminya juga. Tapi sekarang coba lihat, 10 hari terakhir masjid-masjid penuh dengan itikaf. Waktu saya kecil nggak ada yang tahu itikaf, nggak ada yang melaksanakan itikaf. Mungkin ada tapi 1-2, entah di mana. Yang jelas di masjid kompleks saya dulu nggak ada satupun yang itikaf. Ya kami mulai itikaf, yang itikaf hanya 1 orang, 2 orang. Sekarang ramai. Karena masjid-masjid punya program itikaf, tandanya dakwah berhasil. Tandanya dakwah berjalan. Kita ingat dulu di zaman Orde Baru, menggunakan jilbab itu sulit. Tapi sekarang sudah berhasil kita perjuangkan sehingga tidak ada lagi yang menolak berjilbab. Tidak ada lagi yang tidak memperbolehkan berjilbab. Kalau ada, bisa kita laporkan. Sekarang jilbab bukan barang yang aneh lagi. Sekarang sudah ada program beasiswa atau penghafal Quran. Dulu nggak ada. Dulu sedikit sekali penghafal Al-Quran. Dulu bisa hafal juz 30 aja sudah merupakan sebuah kemewahan yang luar biasa. Dan setelah Tufanul Aqsa, berapa banyak orang yang tidak tahu lagi soal Palestina? Hampir nggak ada. Sekarang semua orang sudah tahu Palestina. Jangankan Muslim, yang non-Muslim pun membela Palestina. Jadi perkembangan peradaban ini, kalau kita melihat dalam jangka yang agak luas sedikit, kita akan melihat bahwa perkembangan itu ada. Artinya kita sekarang sedang merangkak naik. Memang kita masih di bawah, tapi kita sedang merangkak naik. Dan insya Allah kita bisa mencapai kejayaan kita dahulu. Saya meyakini ini karena janji-janji Allah dan Rasulnya. Ya, kita tidak tahu bagaimana caranya, kita tidak tahu kapan, kita jalani saja. Tapi insya Allah peradaban ini akan kembali pada kejayaannya. Dan di antara elemen yang bisa memastikan kembalinya kejayaan Islam adalah bagaimana cara kita berjuang dengan harta kita. Akhwati fillah, jangan remehkan perjuangan harta kita. Harta antum bisa membawa antum ke surga. Dan tentunya sebelum kita melaksanakan yang sunnah-sunnah, kita pastikan yang wajibnya sudah terlaksana dengan baik. Dan yang wajib itu adalah zakat. Oleh karena itu tunaikanlah zakat. Tanamkan dalam diri kita bahwa dengan zakat kita bertekad membangun peradaban kita. Dengan zakat kita yang nggak seberapa, kita pingin satu masalah umat terangkat. Mintalah kepada Allah, ya Allah, saya minta dengan harta saya cuma segini, zakat saya cuma segini, angkatlah satu masalah umat. Kemudian kita tunaikan yang sunnah-sunnah yang lainnya. Kita perbanyaklah ibadah sunnah. Sebagaimana kita perbanyak sholat sunnah kita, perbanyak pula infak kita yang lain. Yang mampu berwakaf, berwakaflah. Mari kita berjuang dengan harta, lalu kita dukung kemajuan umat kita. Insya Allah kita semua akan berbahagia kelak di akhirat kalau kita melihat hasilnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayahnya sehingga menjadi hamba Allah yang bertakwa. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang mau diberikan kehormatan untuk berjuang dengan harta kita secara optimal. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.